tanggal 8. Dan kita yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa. Kalau tidak tanggal 8 dan 9, ya minimal tanggal 9-nya lah. Jangan sampai nggak ada sama sekali. Ada tersebar bahwa orang yang mau berkurban, nah saatnya sekarang ketika memasuki bulan Dzulhijjah, maka tidak boleh lagi potong rambut dan potong kuku. Sebenarnya dasarnya apa? Memang ada hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Banyak kesyukuran yang harus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan kepadanya karena begitu banyak nikmat, limpahan nikmat karunia yang sampai kepada kita, dan kita diberikan kenikmatan untuk bertemu kembali dengan salah satu bulan yang istimewa, yaitu bulan Dzulhijjah. Banyak hal yang disunahkan di samping pada saat bulan ini salah satu rukun Islam dilaksanakan. Bagi kita yang tidak menjalankan ibadah haji, maka banyak amal-amal soleh yang kemudian disunahkan untuk kita laksanakan. Salah satu diantaranya adalah ketika kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, maka kita disunahkan untuk berpuasa. Kalau bisa, begitu memasuki bulan Dzulhijjah hari pertama sampai hari ke-9 itu puasa full kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, maka lakukan sebisanya. Kalau yang sudah terbiasa dengan puasa Daud, silakan dilakukan dengan puasa Daudnya. Artinya tanggal 1 berpuasa, tanggal 3 berpuasa, tanggal 5 berpuasa, tanggal 7 berpuasa, tanggal 9 berpuasa. Atau boleh juga melakukan yang biasa dengan puasa Senin Kemis, jangan ditinggalkan. Lanjutkan puasa Senin Kemisnya. Kemudian ada lagi puasa lain yang dicontohkan, yaitu puasa pertama adalah selain yang dari tanggal 1 tadi sampai tanggal 9. Kalau yang memang tidak sanggup untuk, artinya tidak memungkinkan untuk berpuasa pada mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9, maka sebaiknya kita berpuasa paling tidak pada tanggal 9-nya saja. 9-nya saja itu adalah hari Arafah, saat jamaah haji sedang melakukan wukuf di Arafah. Itu makanya banyak orang yang kemudian melakukan ibadah puasanya itu mengikuti apa yang ada di keputusan dari pemerintah Arab Saudi. Tapi insya Allah untuk tahun ini, tahun 1441 Hijriah, ini insya Allah berbarengan. Meskipun tetap berjarak, artinya kalau kita mengikutinya, mengatakannya bahwa kita lebih dulu 4 jam daripada Arab Saudi, daripada tempat di Baitullah sana. Kalau bisa melakukan puasa Arafah, itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Nah, selain itu dianjurkan juga, disunahkan juga kita untuk berpuasa pada hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ini sebenarnya yang dulu pernah dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah hari saat Rasulullah mempersiapkan bekal untuk wukuf di Arafah. Kenapa harus dipersiapkan? Karena zaman itu Arafah itu kalau bukan musim haji itu padang tandus yang tidak ada kehidupan apa-apa di sana. Hanya ada pohon-pohon perdu yang sama sekali nggak ada kehidupan. Kalau mungkin zaman sekarang
ya untuk wisata umroh mungkin orang ya sekedar menengok ke sana, mungkin ya banyak orang-orang dagang dan lain sebagainya, itu zaman sekarang. Tapi zaman Rasulullah itu nggak ada apa-apa, sehingga kemudian Rasulullah harus mempersiapkan bekalnya. Bekal apa? Berupa air. Makanya Rasulullah ketika tanggal 8 Dzulhijjah itu berangkat ke Mina, karena di Mina yang banyak air. Mempersiapkan air untuk dibawa ke Arafah untuk melakukan wukuf. Itulah makanya kemudian disebut sebagai hari Tarwiyah, ini tanggal 8. Dan kita yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa. Ya. Paling tidak, kalau tidak dari tanggal 1 maka tanggal 8 dan 9 ini. Kalau tidak tanggal 8 dan 9 ya minimal tanggal 9-nya lah. Jangan sampai nggak ada sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memasuki bulan Dzulhijjah, biasanya di grup-grup WA kita itu ada tersebar bahwa orang yang mau berkurban, nah saatnya sekarang ketika memasuki bulan Dzulhijjah maka tidak boleh lagi potong rambut dan potong kuku. Sebenarnya dasarnya apa? Memang ada hadis yang menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Itu hadisnya, yang kalau kita terjemahkan, kalau kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah dan hendak berkurban, salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka sebaiknya dia tidak memotong rambutnya dan kukunya. Sehingga kemudian yang beredar sekarang, teman-teman menyebutkan, ayo sekarang sudah jangan kalau memang hendak berkurban atau sudah mendaftarkan diri untuk berkurban, maka tidak boleh potong rambut atau potong kuku. Apakah memang penafsirannya hanya itu? Tidak. Ada banyak kemungkinan. Kalau memang hanya itu pun, itu sifatnya bukan sesuatu yang diharamkan. Itu sifatnya adalah sunnah. Artinya, kalau memang tidak terpaksa betul, tidak mengganggu kenyamanan, maka sebaiknya tidak potong rambut dan potong kuku dulu. Tetapi kalau sudah mengganggu kenyamanan, maka boleh saja potong rambut dan potong kuku. Kalau ditafsirkan bahwa orang yang berniat berkurban tadi, falyumsik an sya'rihi wa ash'arihi wa athmarihi, boleh. Tetapi ada kemungkinan terjemahan yang lain, ada tafsiran yang lain. Bisa jadi ash'arihi di situ maksudnya adalah bulu-bulu hewan yang akan kita kurban, kita jadikan sebagai hewan kurban yang akan kita sembelih. Adfar di situ adalah kukunya hewan, karena memang hewan kambing, sapi, unta itu juga ada bulunya dan ada kuku-kukunya. Jadi kemungkinan itu maknanya. Sehingga kemudian ada dua kemungkinan, maka fleksibel saja, silahkan. Kalau Anda sudah berniat kurban tetapi rambutnya kok sudah merasa nggak nyaman dengan rambut panjang atau kuku panjang dan lain sebagainya, kalau mau potong kuku saja, potong rambut saja, boleh. Ya, meskipun itu kalau versi yang pertama tadi itu tidak dianjurkan. Tetapi kalau yang versi yang kedua itu nggak ada kaitannya sama sekali. Kenapa? Karena memang bisa jadi kalau bulu-bulu kambing itu dipotong sebelum dijadikan hewan kurban, maka bentuk hewan kurbannya itu menjadi kurang menarik. Karena Rasulullah dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah berkurban itu bikabsyaini amlahaini akranain. Ini adalah merupakan gambaran bahwa kambing yang dikorbankan oleh Rasulullah, yang dijadikan hewan kurban oleh Rasulullah, adalah kambing yang tampak gagah dan menarik untuk dilihat gitu loh. Sehingga kemudian ini yang kemudian bisa dimaknai juga dengan ketika kambing itu domba itu sudah dipangkas rambutnya menjadi kurang menarik. Nah, ini
yang kemungkinannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengambil mana yang lebih baik, mana yang terbaik untuk kita ambil dalam peribadahan kita. Kita mau yang terbaik, kita mau yang paling utama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.